Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, saya Siska Putriola, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Kali ini akan membahas materi mengenai hakikat bahasa. Tapi sebelum lanjut, jangan pernah lupa subscribe, like, dan komennya, karena semua itu sangat membantu dan gratis guys. Oke? Apa sih yang dimaksud dengan hakikat bahasa? Ada yang tahu? Jadi, hakikat bahasa adalah intisari atau dasar yang sebenarnya dari sebuah bahasa itu sendiri. Jadi, ciri-ciri hakikat bahasa ada 12. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna. Oke, next, yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Maksud bunyi di sini adalah bunyi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dan bunyi ini disebut dengan fonem atau fon. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Contohnya seperti sepatu disebut sepatu. Kenapa sih nggak disebut dengan alas kaki gitu? Ya karena itu merupakan kebiasaan manusia gitu, menyebut sepatu ya sepatu, nggak mungkin alas kaki itu kan. Walaupun ada beberapa orang yang menyebut sepatu adalah alas kaki, tapi lebih dominan menyebut sepatu itu sepatu gitu kan. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Kata atau fonem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat yang tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Maksudnya, jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa gitu. Jadi, bahasa itu memiliki aturan-aturan konvensi gitu ya. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Bahasa itu memiliki ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak gitu. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri yang sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verb, ada apa lagi ya? Ada adjektif, ada adverb gitu. Dan setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal, dan masih banyak lagi. Yang ke-9, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf gitu, akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata tersebut akan tercipta pula beberapa kalimat yang berbeda gitu. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Nah, di sini ada istilah-istilah yang mungkin tidak kita ketahui. Apa sih dialek, dan apa sih ragam gitu? Mari kita bahas. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda kan? Ya nggak mungkin kali semua orang memiliki gaya bahasa yang sama, nggak mungkin. Pasti mereka memiliki ciri khas dalam berbicara. Itu disebut dengan idiolek. Kalau dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat pada tempat tertentu. Contohnya seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, dan sebagainya. Yang selanjutnya
adalah ragam. Ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Contohnya seperti jika kita berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Oke, yang selanjutnya, bahasa itu bersifat dinamis. Nah, perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasa. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Dan ini tergantung perkembangan zaman ya. Seperti sekarang contohnya banyak sekali istilah-istilah bahasa, istilah bahasa-bahasa keren gitu, bahasa-bahasa gaul. Yang tentunya itu diikuti oleh setiap perkembangan zaman gitu. Yang ke-12, bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa gitu kan? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi oleh Allah, oleh Tuhan kita. Ya kali mereka sama dengan manusia, karena perbedaan khas antara manusia dan binatang itu yaitu akal budi. Makanya manusia itu harus selalu menggunakan akalnya ya. Nah, mungkin sekian dari rincian materi hakikat bahasa. Semoga apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.